Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zal Murai. Belajar bareng seputar rawatan murai batu. Di sini saya tidak ada niatan menggurui ataupun mengajari. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Sekiranya bermanfaat, sekiranya cocok, silakan diterapkan, silakan diikuti. Kalau tidak suka atau tidak cocok, boleh di-skip. Sebelumnya dibantu subscribe dulu, di like, di komen, di share, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru seputar uploadan saya terus Om. Oke, sebelumnya saya akan membahas setelah set penyehatan itu seperti apa tahapan selanjutnya. Jadi disimak terus, difahami, dan diamati supaya tidak terjadi salah paham gitu ya Om ya. Untuk set penyehatan itu seperti apa itu sudah ada di video saya sebelumnya, boleh dicek untuk video set penyehatannya. Dan setelah set penyehatan itu barulah kita membaca metabolisme burung. Tujuannya apa kita membaca metabolisme burung? Itu tujuannya untuk menentukan arah rawatan burung, entah itu nanti main dijemur, main diumbar, ataupun bahkan main di mandi sore tidak dijemur. Seperti itu Om, itu tujuannya membaca metabolisme yaitu. Dan untuk video kali ini juga saya akan membahas tentang masalah birahinya, mengukur birahinya, seperti itu. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk awal ya. Setelah dilakukan set penyehatan sekitar 3-5 hari, 7 hari, bahkan lebih, sampai burung sehat, sampai burung bulu kenceng, gacor, kotorannya juga bagus, berwarna hitam, dan menyebar, atau numpuk juga tidak apa-apa. Yang penting bulunya udah mulai kenceng, rapat, enak, itu berarti set penyehatannya sudah bagus, sudah mentok. Terus bagaimana cara membaca metabolisme? Dilihat dari kotoran dan nafsu makan furnya. Metabolisme itu sebelumnya tak jelaskan dulu. Metabolisme itu ada dua, metabolisme cepat dan metabolisme lambat. Yang metabolisme lambat itu dibagi dua, itu ada birahi dangkal dan birahi dalam. Yang metabolisme cepat juga seperti itu, ada birahi dangkal dan birahi dalam. Kita dimulai dari metabolisme lambat dulu ya Om. Cara untuk membaca metabolisme lambat itu seperti apa? Caranya seperti ini. Ketika burung di set penyehatan, burung kasih jangkrik, rodong, dari situ akan terbaca metabolismenya. Untuk metabolisme lambat itu sangat-sangat gampang untuk mendeteksinya, itu sangat-sangat gampang Om. Ketika di set penyehatan, burung cenderung mau makan EF saja. Burung cenderung maunya makan EF saja. Burung tidak nyentuh fur. Ataupun nyentuh fur hanya sedikit banget. Caranya gimana? Dari kotorannya. Ketika di set penyehatan kok tidak ada kotoran fur selama berhari-hari, itu bisa dipastikan burungnya birahinya dangkal. Ketika di set berhari-hari sampai cek kotorannya kok kotorannya putih hitam, jadi dia nggak makan fur. Kalau furnya hijau tidak ada kotoran warna fur hijau. Kalau kotoran coklat tidak ada kotoran, kalau furnya makan yang berwarna coklat tidak ada kotoran coklat juga. Yang intinya yang sesuai dengan warna furnya. Kok dilihat tidak ada, ya berarti burungnya tidak makan fur ketika set penyehatan. Kalau burungnya tidak makan fur ketika set penyehatan, itu sampean prediksi awal metabolisme lambat birahinya dangkal. Insya Allah 80% akurat. Seperti itu ya Om. Jadi ketika burung tidak menyentuh fur, burung tidak makan fur, hanya makan EF saja ketika set penyehatan, sampean vonis burungnya birahinya dangkal, metabolisme lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, metabolisme lambat birahi dalam. Ada pembedanya Om antara birahi dalam dan dangkal juga. Pembedanya di apa? Pembedanya di kotoran fur. Burung birahi dalam metabolisme lambat, kotoran furnya pasti ada di bawah.
Ketika sampean buka kerodong, sampean mau ngasih makan, pasti ada kotoran fur. Entah itu banyak, entah itu sedikit, tapi rata-rata pasti banyak lah, lumayan 4 ke atas, 4 butir kotoran ke atas. Dan kotorannya cenderung lembek atau basah atau berair, tidak kering. Sampean vonis burung itu metabolisme lambat, birahi dalam. Kalau burungnya di saat penyehatan kok masih menyentuh fur, masih nyentuh fur, itu sampean vonis awal itu birahi dalam. Yang selanjutnya metabolisme cepat. Metabolisme cepat juga ada dua, birahi dalam dan birahi dangkal. Cara melihatnya dari mana? Dari nafsu makan fur dan kotoran fur juga. Ada pembedanya Om. Tapi di sini pembedanya, yang metabolisme cepat birahi dangkal itu hampir mirip dengan metabolisme lambat birahi dalam. Hampir mirip Om. 11-12. Semisal gini, langsung tak kasih contoh saja. Yang metabolisme cepat birahi dalam itu burungnya nafsu makannya luar biasa. Fure makan fur banyak, makan jangkrik juga banyak. Nah, ketika di saat penyehatan kok kotorannya cenderung kering ya Om, cenderung kering, tapi pasti kecil kok. Kalau metabolisme cepat pasti kotoran rata-rata kecil kering, dan banyak kotoran fure juga banyak. Itu sampean vonis awal metabolisme cepat birahi dangkal. Itu vonis awal. Yang kedua, ketika di set penyehatan kok kotorannya super kecil lagi, seukuran lidi, tusuk lidi itu, atau seukuran kotoran burung kecil dan kotorannya kering banget, itu sampean vonis metabolisme cepat birahinya dalam. Tetap ada pembeda di setiap metabolis dan di setiap tingkatan birahi. Tetap burung itu akan menunjukkan pembedanya, itu tergantung tugas kita untuk membaca penunjukan dari burung itu sendiri. Yang sedikit membingungkan itu nanti, itu adalah karakter yang metabolisme cepat birahi dangkal dan metabolisme lambat birahi dalam. Di situ banyak kasus burung yang kotorannya menyerupai, mirip-mirip lah. Rata-rata cenderung kering, rata-rata cenderung kecil. Itu biasanya lari ini ya kalau tidak metabolisme lambat birahi dalam, ya metabolisme cepat birahi dangkal. 11-12 Om. Karakter seperti itu. Tapi tetap kalau sampean jeli, sampean lihat dari tingkat kekeringan kotoran itu pasti udah kebaca. Ya, namanya kita masih belajar, namanya kita masih meraba-raba. Tetap kalau ada salahnya kita tinggal dibalik aja. Kalau misalnya sampean gambling, sampean bingung, mau dirawat metabolisme lambat birahi dalam atau metabolisme cepat birahi dangkal ya, sampean ambil aja birahi dangkal metabolisme cepat. Rawat seperti itu. Jadi kalaupun nanti kalau dirawat metabolisme cepat birahi dangkal kok faktornya melemah, kegacorannya banyak ngukluk, responsifnya semakin menurun, burung hanya gacor-gacor biasa, bulunya ngembang, nah itulah sampean bisa pindah ke metabolisme lambat birahi dalam. Tinggal dibolak-balik saja, tapi yang penting tetap ada patokan sistem metabolismenya itu. Jadi kalau nggak cocok pakai ini ya pakai itu, kalau nggak cocok lagi pakai satunya lagi. Tidak akan melenceng dari 4 pilihan itu Om, tidak akan melenceng, tergantung kejelian kita mengamati penunjukan burung. Jadi seperti itu ya. Setelah set penyehatan yang dilakukan untuk membaca metabolismenya seperti yang tak jelasin tadi, kalaupun semisal nanti ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab satu-satu. Oke. Atau juga bisa sampean nanti bisa datang ke live aplikasi TikTok saya. Namanya juga sama Om. Nama channelnya juga sama, Zalmurai. Itu insya Allah setiap malam saya live di aplikasi tersebut. Jadi nanti sampai nonton video ini di YouTube kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakanlah ketika sesi saya live di aplikasi TikTok. Oke Om ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menonton, dan jangan lupa dibantu subscribe biar channelnya semakin berkembang.
dan semakin semangat saya untuk meng-up terus masalah perkembangan burung. Jadi seperti itu, semoga ilmu yang saya bagikan itu bermanfaat. Sekiranya dikira cocok, dikira masuk akal, silahkan diikutin. Kalau tidak cocok, silahkan di skip. Sekali lagi, saya di sini tidak menggurui, tidak berniat untuk mengajari. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi pikiran. Jadi tidak ada unsur apapun. Cukup sekian ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.